Jadi elemen penting yang terkait local knowledge yang juga digali pada penelitian etnofarmasi itu biasanya menjadi tugas seorang antropolog mengenai sosiokultural, mengenai bahasa, karakteristik budaya, kemudian tradisi, gender, dan aspek-aspek khusus seperti human belief, persepsi, konsepsi, kayak gitu ya. Itu biasanya kalau kalian lihat di penelitian yang lengkap itu memang melibatkan seorang antropolog ya. Kemudian peneliti harus punya hubungan yang cukup dekat dengan key person di suatu etnis. Kalau tidak nanti kita dapat datanya juga tidak lengkap ya biasnya. Karena ada beberapa istilahnya data yang kadang di apa istilahnya disembunyikan oleh suatu keluarga misalnya. Itu pernah kami alami ketika Aristoja ya. Jadi kalau kita nggak membangun kedekatan dengan mereka, maka data yang kita dapatkan juga kadang-kadang tidak lengkap karena apa yang disampaikan itu masih ada yang disembunyikan karena apalagi yang terkait dengan pengembangan bagi mereka untuk sisi ekonomi, misalnya mereka membuka bisnis berdasarkan apa namanya knowledge dari sebuah keluarga ya ada rahasia keluarga gitu ya. Jadi mereka khawatir nanti apa yang mereka sampaikan kita bawa itu akan ditiru orang lain dan menjadi pesaing mereka gitu ya. Walaupun kita kadang-kadang sudah menyampaikan bahwa yang kita lakukan untuk kepentingan ilmiah, tapi pada kenyataannya kadang mereka tidak ini ya, tidak memberikan informasinya secara lengkap. Jadi kalau misalnya kita lihat penelitian terkait investigasi eh, tentang pola konsumsi, misalnya attitude, persepsi. Nah, ini biasanya menjadi ranah seorang antropolog dalam penelitian. Nah, nanti kan penelitian itu bisa di split jadi banyak gitu ya. Apa yang mau kita tangkap dari kita mendatangi suatu etnis? Apakah beliefnya mereka terhadap suatu konsep sehat sakit misalnya atau pola tertentu ya pola penggunaan tanaman misalnya attitude-nya bagaimana persepsinya bagaimana kayak ini contohnya ya mengenai penggunaan apa istilahnya tanaman baik sebagai eh, makanan kesehatan nutraceutical kemarin ya secara umum maupun sebagai obat itu. Mereka kan ada di beberapa etnis itu memang ya seperti kalau kalian tahu yang besarnya itu kayak di TCM itu kan memang menggunakan makanan ya itu sebagai obat gitu ya. Biasanya di kalangan para raja di makanan-makanan mereka itu juga ada di dalamnya itu ada semacam tambahan jamur-jamur yang berhasiat obat karena antioksidannya cukup tinggi, sangat tinggi itu malah ya. Nah itu jadi makanan, jadikan makanmu sebagai obat. Nah itu banyak dipegang oleh etnis-etnis yang memang masih punya kedekatan dengan alam dibanding masyarakat modern gitu ya. Ini contoh yang tadi. Kemudian kalau di situ ada dokter yang terlibat dalam penelitian, maka biasanya yang ditugasi untuk mengenali penyakit khas suatu etnis, misalnya, kemudian mengenali bagaimana gejala-gejala penyakit mereka kenali dan deskripsikan. Jangan lupa di banyak etnis yang kalau yang etnis sudah bersentuhan dengan pelayanan kesehatan, kemudian dengan teknologi, dengan dunia modern, mereka sudah mengenal istilah-istilah penyakit secara medis gitu ya. Tapi bayangkan dengan masyarakat yang di pedalaman, yang secara pelayanan kesehatan mereka nggak mengenal, teknologi tidak mengenal, mereka tidak mengenal apa sih itu kanker, apa itu AIDS, apa diabetes, tapi gejala-gejala yang mereka kenali itu yang biasanya disimpulkan nantinya oh ini ciri-ciri penyakit ini hipertensi oh ini hipertensi tapi mereka tidak menyebutkan istilah tersebut jadi seorang dokter dengan gejala-gejala yang disampaikan oleh informan key personnya dari suatu etnis itu harus bisa menyimpulkan kan di situ ya ya karena istilah penyakit orang modern itu ya tidak misalnya kayak suku anak dalam apakah mengenal istilah ini kan tidak ya
Sehingga dokter harus menyimpulkan bahasa yang berbeda tersebut dengan istilah penyakit medis modern. Kementerian Kesehatan sendiri ketika menerjunkan timnya ke pedalaman itu juga tidak menggunakan istilah medis untuk disampaikan di sana. Misalnya apa sih ramuannya untuk mengobati diabetes, tidak seperti itu ya. Jadi mereka menyampaikan kalau ada ini gejala seperti ini, ramuannya ini, tanaman obat yang dipakai ini. Nah, kita simpulkan, oh ini kan ciri-ciri ini. Jadi ciri-ciri itu yang dibawa untuk penelitian etnofarmasi. Kemudian tugasnya juga bertanya secara terbuka ya. Jadi bertanya harus tidak boleh menghakimi pengobat tradisional dan menghindari membuat asumsi. Apa yang diterima apapun, walaupun dokter itu secara ini sangat apa-apa harus ilmiah gitu ya, tapi tidak boleh menghakimi di situ ya kalau penelitian. Jadi dia nggak boleh membuat asumsi tertentu, oh ini begini-begini, atau mengintervensi, nggak boleh ya. Terus kemudian juga memahami konsep sakit, konsep sehat, penyakit dalam pandangan tradisional ya, karena mereka membawa sosiokultur sendiri tadi ya. Jadi punya tradisi sendiri yang itu sangat berbeda dengan tradisi modern, konsep modern tentang sakit sehat biasanya tidak sama ya. Misalnya kalau sehat tradisional, suatu kondisi sehat itu karena adanya keseimbangan, sakit itu adanya disharmoni di situ. Nah, maka itu harus ya diikuti ya seperti itu, apa yang tidak seimbang ya. Biasanya konsep penyakit juga bukan hanya penyakit secara fisik, tapi juga psikis dan yang supranatural, gangguan dari makhluk halus, misalnya kayak gitu ya. Sehingga pengobatannya kadang membutuhkan ada ritual tertentu. Kemudian juga seorang dokter juga harus memahami latar belakang pengetahuan dan pengalaman pengobat tradisional. Nah, dengan memahami ini maka tidak akan ada di situ menghakimi kalau misalnya ini dia buat wah ini nggak ilmiah gitu misalnya, nggak bisa ya. Oke. Kemudian kita di situ tugasnya apoteker apa ya, karena memang ilmu kita itu sebenarnya di bidang penggunaan tanaman obat dan ramuannya, maka tugas apoteker di dalam tim peneliti etnofarmasi adalah menganalisis tanaman obat dan ramuan obat tradisional dari sisi misalnya penyiapan sediaan, dosis yang diberikan, dan sisi keamanan. Kemudian dosis ini tentu saja kita mengikuti apapun yang mereka sampaikan, misalnya ini dosis daunnya ini segenggam. Nah, kita minta dicontohkan segenggam itu seberapa. Nah, kita sebagai apoteker biasanya kalau mau melakukan penelitian lanjutan, maka yang digenggam itu biasanya ditimbang gitu ya. Berapa. Nah, di bukunya yang diterbitkan oleh Kemenkes juga itu sudah ada dibuat rata-rata istilahnya ya, supaya yang genggaman kecil besar itu tidak membingungkan ketika dilakukan penelitian. Jadi dosis di situ berasal dari apa yang disampaikan oleh key informan tadi. Nah, itu juga Kemenkes sudah membuat apa istilahnya ya, takarannya gitu. Jadi satu genggam segar itu seberapa, nanti kalau dikeringkan plus minusnya berapa gitu ya. Kemudian juga yang lain. Jadi misalnya mereka menyebutkan satu ruas, 3 ruas jari itu juga ditakar. Kemudian tugas apoteker juga mengembangkan rasionalisasi komposisi ramuan dengan kandungan zat kimia dan interaksinya dengan target penyakit nantinya ya. Jadi kalau yang tadi misalnya mereka kan berdasarkan empiris pengalaman, nah maka apoteker itu akan membuat pengembangan rasionalisasi komposisi dari sisi ilmiah itu bagaimana sih mereka kok membuat ramuan ini, biasanya karena mereka mendapatkan ilmu itu turun temurun dari banyak generasi ya, 3 sampai 6 bahkan mungkin 8 generasi, maka susunan komposisi itu ternyata ada maksudnya ya, ada tujuannya, dan itu kadang-kadang secara ilmiah bisa diterima ya. Kalau kita melihat ada kunyit asam misalnya yang sudah ada di sekitar kita, kenapa sih kunyit itu
sama nenek moyang kita kok digabungannya pakai asam gitu, kok nggak pakai yang lain. Nah, ternyata emang dari kandungannya itu stabilnya dalam kondisi asam kayak gitu ya. Beras kencur misalnya apa sih di situ gitu. Jadi apa yang mereka lakukan itu tugas kita sebagai apoteker untuk merasionalisasi komposisinya. Nanti kalau misalnya di situ ada yang merugikan ya it's okay lah itu bisa dikurangi di atau dihilangkan gitu ya. Kalau pada saat kita pengembangan poliherbal gitu ya. Kemudian mengembangkan obat alternatif yang lebih baik. Ya, ini tugasnya nanti untuk penelitian lanjutan. Kemudian mempertimbangkan untuk menjaga kelestarian tempat tumbuh tanaman yang sesuai dengan habitat terbaiknya. Makanya ada istilah konservasi in situ. Jadi di lokasi mana dia tumbuh ketika sudah dilakukan penelitian ya dengan beberapa pengujian misalnya di lokasi tempat tumbuh yang dataran tinggi, dataran menengah, dataran rendah. Nah, itu bagaimana yang terbaik untuk tumbuhnya suatu tanaman itu karena kan tidak sama ya lokasi tumbuh antara yang satu mungkin lebih baik di dataran tinggi, yang satunya mungkin dataran rendah gitu ya. Nah, nanti dilihat mana yang paling baik dalam produksi metabolit yang diinginkan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini ada yang bertugas untuk transkripsi bahasa gitu ya, di situ biasanya antropolog di sini karena mereka ada belajar dalam hal transkripsi ya. Di situ bahkan suara intonasi dari apa namanya dari penginforman ya itu dicatat di dalam transkripsinya ya. Nanti dianalisis apa sih dengan konsep seperti itu, persepsi apa yang dimunculkan seperti itu ya. Kemudian juga koleksi data tanaman gitu ya, metode recordingnya, kemudian bahkan cara membawa spesimennya bagaimana, cara memotretnya bagaimana tumbuhan itu. Misalnya dalam bentuk herba mungkin bisa dibawa semuanya. Nah, kalau pohon tinggi gitu. Bagaimana kita bisa menggambarkan tumbuhan tersebut padahal itu tidak bisa dibawa gitu ya. Jadi motretnya bagaimana? Motret daun bagaimana? Kulit batang. Kemudian perawakan tumbuhan secara seluruhnya bagaimana gitu. Ada caranya ya. Supaya nanti menghasilkan informasi yang cukup lengkap karena dengan dibantu dengan posisi geografis, suatu saat ada orang yang melakukan penelitian yang sama itu tidak salah dalam hal mengenali tanaman yang dimaksud gitu ya. Kemudian bagaimana menyimpan, mengkurasi, membuat herbarium gitu ya, itu tugasnya botanis tadi. Kemudian juga interpretasi penggunaan GPS. Ya, saya sebelumnya dulu juga bingung bagaimana sih menempatkan menggunakan GPS itu untuk membuat posisi suatu tanaman tumbuh di suatu wilayah gitu ya. Tapi setelah penelitian bersama teman-teman dari biologi gitu akhirnya tahu bagaimana kemudian membuat peta wilayah tersebut gitu ya, software apa yang biasa digunakan ya, biasanya saya tahu ada QGIS itu ya, nanti jadi menempatkan ordinat-ordinat itu benar-benar tepat sesuai yang sesungguhnya ya. Kemudian teknik teknik pembuatan herbarium. Kebetulan kalau misalnya kita ke pedalaman ya, bagaimana kita misalnya ke kotanya itu tidak langsung pada saat itu. Jadi kita berhari-hari misalnya di pedalaman, kemudian baru balik ke kota. Itu bagaimana supaya awet gitu. Nah, kita bisa menggunakan membawa alkohol misalnya ya, nanti dimasukkan ke spesimen tanaman yang kita bawa itu supaya dia tidak berjamur misalnya gitu. Kalau ada waktu misalnya mau menjemur di situ tapi tetap mempertahankan warnanya kayak gitu ya, diangin-anginkan.
kalau ada waktu ya bisa dilakukan seperti itu, karena biasanya kan kita tidak langsung dari kita saat wawancara kemudian begitu saja langsung bisa kembali ke kota, sehingga kita bisa memprepare semua yang mau kita bawa itu nanti bisa kita bawa ke laboratorium gitu ya. Jadi menjaga supaya tanaman itu tetap sesuai aslinya dengan cara membuat herbarium, ataupun misalnya belum bisa, nggak ada waktu misalnya ya disemprot pakai alkohol gitu ya. Kemudian interview yang paling menentukan itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi, membuat pertanyaan interview. Apakah kita menggunakan pola wawancara itu terbuka banget. Jadi kita tanya apapun jawabannya, kita nggak membatasi, nggak mengarahkan, pokoknya terserah saja ceritanya apa. Atau semi terstruktur, ataukah tertutup, hanya menjawab apa yang kita butuhkan, informasi yang kita butuhkan. Ya, makanya saat kita membuat kuesioner itu biasanya ketika kita melakukan wawancara tidak sebagai suatu apa istilahnya, apa dijawab kita centang atau apa seperti itu, enggak ya, cuma sebagai guidance saja supaya kita tidak kehilangan apa yang sudah kita rencanakan gitu ya. Kemudian nanti ada data entry, kemudian bagaimana manajemen database-nya gitu, itu nanti dibantu oleh teman kita yang ahli statistik misalnya. Nah, kemudian mengenai metode penelitian ini yang penting adalah yang perlu dipersiapkan adalah alat-alat apa saja yang mau dibawa, kemudian area kita melakukan penelitian itu di wilayah mana, waktunya kapan. Karena beda mungkin ya ketika tahun ini makanya kadang ada ini ya, penelitian itu berulang. Jadi ada peneliti yang sudah pernah jalan di sana 5 tahun yang lalu, kemudian ada peneliti baru yang mau melakukan penelitian ulang. Nah, kemudian dia memastikan apa saja ada perubahan nggak di sini gitu ya, karena mungkin info yang didapat tuh bisa berbeda karena kondisi masyarakatnya, kondisi lingkungan sudah berubah, kemudian karena mungkin yang dulu informan yang punya pengetahuan luas itu sudah tidak ada, misalnya seperti itu ya. Kemudian metode samplingnya bagaimana, pengumpulan datanya bagaimana, kemudian mau kita analisis kualitatif, kuantitatif, itu juga bagaimana. Penelitian mix method itu tidak mudah, tapi memang sebaiknya kita melakukan gitu ya. Artinya kualitatif dilakukan, karena kalau tidak melibatkan banyak ahli itu biasanya hanya salah satu, orang-orang farmasi yang cenderung inginnya itu mendapatkan data atau hanya menginventarisasi tumbuhan di suatu wilayah, biasanya hanya butuh penelitian secara kuantitatif. Sementara orang antropologi biasanya kualitatif gitu ya. Nah, mixed method itu dua-duanya dilakukan sehingga kita punya data yang cukup lengkap untuk bisa memahami kondisi secara sosial suatu etnis, kemudian juga yang menjadi latar belakang informasi mengenai penggunaan tanaman gitu ya. Setidaknya alat-alat dan bahan yang dibawa itu pasti harus punya kamera ya. Boleh banyak bawa handycam, kemudian GPS harus ya. Karena kita akan membuat ordinat tadi, baik tanaman, lokasi informannya, kemudian lokasi wilayah yang kita tuju gitu ya. Di ketinggian berapa di situ, kemudian bagaimana kondisi lingkungan, harus bawa GPS yang lengkap ya. Kemudian bawa kantong plastik karena nanti kita akan membawa sampel tanaman dan lebih aman pakai plastik. Kemudian recorder. Kalau sekarang ini penelitian etnofarmasi itu banyak didukung teknologi sehingga lebih baik lagi hasilnya ya dibanding kalau dulu kan kadang-kadang recorder itu terganggu sekarang
Mix saja sekarang bisa, misalnya hujan deras itu nggak akan mengganggu suara kita, misalnya kita merekod wawancara gitu ya. Kalau dulu pada saat hujan, hujannya juga masuk, suaranya juga bersek, misalnya kayak gitu ya. Kalau sekarang nggak bersih banget kan, mic-mic yang dijual di TikTok tuh saya lihat, wah bagus-bagus ya, hujan deras pun tidak masuk ke situ, hanya memilih suara yang kita ini saja gitu ya. Kemudian kantong kertas, misalnya kita mau melakukan apa istilahnya ya, penelitian mengenai DNA, misalnya kan kita harus mengambil sampel-sampel daun-daun muda, misalnya kayak gitu ya, dimasukkan ke kantong kertas. Kemudian gunting tanaman, karena nggak semua tanaman itu bisa kita bawa, kita cabut langsung bawa semua ya. Tentu saja itu ada proses, misalnya bikin herbarium kan juga digunting kalau terlalu besar, atau kita mengambil bagian tanaman, ya paling bagus pakai gunting. Kemudian harus bawa etanol gitu. Misalnya nggak, karena ini jauh banget adanya spiritus, ya udah spiritus gak apa, ini kan metanol juga, cuman hati-hati saja gitu ya. Etanol itu untuk membuat melindungi tanaman yang kita bawa itu supaya tidak berjamur, misalnya kita siram dengan etanol. Kemudian buku catatan atau paspor tanaman ya kita buat sebelumnya, jadi kita bawa nanti tinggal tulis identitas tanaman supaya nggak tertukar dengan yang lain gitu. Kemudian etiket gantung kayak kalian pas bikin herbarium, kemudian juga tentu saja alat tulis. Nah, kemudian juga menentukan area penelitian itu harus benar ya. Dia berada di ketinggian berapa, kemudian di posisi mana, misalnya kayak gitu ya. Posisinya di lintang utara, north latitude-nya berapa, kemudian east longitude-nya berapa, kayak gitu ya. Ditulis lengkap seperti ini. Jadi penelitian-penelitian etnobotani secara umum studi areanya itu pasti lengkap ditulis seperti ini ya. Kemudian untuk metode pengambilan data tadi saya sampaikan ya, jadi interview atau wawancara dengan semua pengobat tradisional lokal. Ini bisa memilih sebenarnya dengan berbagai cara gitu ya. Apakah kita memilih beberapa orang saja yang memang sudah cukup mewakili nanti terkait dengan teknik samplingnya ya, atau dengan pokoknya kita gali semuanya yang memang punya pengetahuan mengenai tradisi kita ambil semua gitu ya. Jadi pasti kalau yang seperti ini akan banyak sekali yang terlibat gitu. Tapi ada juga penelitian yang nggak butuh orang banyak ya, karena memang ahlinya tidak banyak di situ. Misalnya diambil yang sesepuh yang memang menguasai banyak sekali pengetahuan. Nah kemudian untuk wawancara ada terstruktur. Sebentar ya, Dedek, sebentar saya terima telepon. Jadi bisa eh, tergantung tujuan data yang kita mau kehendaki ya, kita inginkan. Jadi bisa pakai apa namanya terstruktur ya. Jadi terus struktur itu kita atur. Jadi apa yang mau kita eh, dapatkan jawabannya itu memang sudah kita ini ya, sudah kita cari ininya ya, pertanyaan-pertanyaannya. Sementara kalau semi terstruktur itu lebih, memang kita ada pertanyaan gitu ya, tapi nanti apa namanya di ketika wawancara itu bisa melebar ya. Nah, bedanya dengan yang tidak terstruktur itu memang ya namanya tidak terstruktur ya, apapun yang muncul di lapangan ya sudah kita gali sekalian di situ gitu ya. Lebih terbuka lah ini ya.
Jadi benar-benar terbuka, pertanyaan muncul di lapangan ada ini. Nah, sementara yang biasa atau umum dilakukan itu adalah yang semi terstruktur, ya. Karena ini sudah kita tentukan. Misalnya kita datang ke suatu wilayah itu membutuhkan data mengenai penggunaan ramuan untuk penyakit apa namanya, penyakit-penyakit kronis yang terkait dengan gaya hidup masyarakat sekarang, ya, misalnya diabetes, itu saja. Atau kita hanya menyasar untuk ramuan pasca persalinan gitu. Itu sudah terstruktur, semi terstruktur, ya. Nanti kan di sana kita akan mengembangkan pertanyaan itu lebih lanjut. Sementara yang ini semua yang terkait dengan etnis tersebut ya sudahlah, nanti muncul open saja gitu, ya. Nah, untuk pengambilan sampelnya bisa digunakan purposive sampling. Ini biasanya bisa dikombinasi antara purposive dengan snowball atau kita pakai purposive saja. Jadi apa key informannya itu, key personnya itu kita tentukan. Yang seperti ini. Berarti kalau misal ya, key personnya harus dia misalnya mengambil bahan ramuannya itu dari kebunnya sendiri, tidak dari pasar beli simplisia misalnya, itu kita tentukan. Nah, kemudian kita tentukan key informannya itu harus punya informasi itu karena dari 3 generasi minimal. Nah, itu kita tentukan purposive, ya. Atau informan yang kita mau itu adalah informan yang punya punya pasien, dalam hal ini punya pelanggan gitu, yang setiap hari ada, misalnya kayak gitu. Ada yang seperti itu, ya. Kemenkes itu agak sangat rigid dalam hal menentukan informan seperti apa yang boleh kita wawancara. Jadi tidak sekedar informan yang misalnya dia misalnya nggak pernah nanam tanamannya sendiri, beli di toko simplisia, itu nggak masuk. Yang nggak punya pasien nggak masuk gitu, yang nggak punya ini nggak masuk, kayak gitu, nggak punya tanaman, misalnya gitu, ya. Nah, itu korosif. Jadi kita tentukan. Kemudian yang snowball itu misalnya kita kan datang ke suatu wilayah itu kesulitan untuk menentukan siapa informan yang kita nggak tahu, benar-benar baru misalnya. Nah, kita pakai snowball. Kita hanya mencari misalnya ke kepala suku di situ. Nah, kemudian nanti bisa kita tanyakan siapa lagi ya di sini yang punya pengetahuan tentang tradisi apa etnis ini. Nah, kita ke sana. Kemudian dari yang situ cari lagi yang lain gitu, ya. Sehingga akhirnya kita akan menemukan apa suatu nanti ya, maksudnya nanti kapan ini berhentinya, kapan nih kalau snowball nih. Kalau informasi itu sudah jenuh, nggak ada sesuatu yang baru lagi, ya. Ini sama. Kemudian diinfokan, oh sama lagi. Jadi kita sudah tidak ini lagi gitu, ya. Apa nggak ada yang baru? Kita hentikan di situ boleh. Atau misalnya ketika snowball sampling, yang terakhir itu menyatakan, oh apa namanya, ke Pak itu, Pak A, loh kok kembali lagi ke Pak itu, selesai berarti, ya. Nah gitu. Oke, kemudian, nah kemudian ada juga yang menggali dengan cara FGD. Ini juga nggak bisa asal, ya. Jadi kita kalau nggak punya pengalaman pernah melakukan FGD, itu datanya jadi bias, ya. Atau misalnya kita mengumpulkan orang 40 melakukan FGD, itu yang bicaranya 1-2 orang tapi vokal itu aja, itu nggak bisa, ya. Jadi harus memang ada latihan. Kalau setahu saya kalau di teman-teman biologi itu ada latihan membuat FGD yang baik supaya bisa menghasilkan apa informasi yang akurat gitu, ya. Oke. Kemudian juga bisa informasi itu digali dengan cara wis ngikut saja. Kayak yang teman-teman mungkin pernah dengar senior kalian ketika di
apa namanya, Tengger itu ngikutin terus ya. Jadi informan itu ke ladang diikuti sambil ditanyai ngobrol kayak gitu. Terus kemudian mereka ke pasar, mereka ke kebun, kemudian mereka ke tepi hutan ya. Saya ngikutin terus yang kayak gitu juga ya. Nah, kemudian mereka ngajak kita ngambil tanaman di hutan, di tepi sungai, di mana lagi di bukit, di mana lagi. Nah, pokoknya kita ngikut aja. Nah, itu yang menurut saya jadi kita punya banyak pengalaman karena ngikuti keseharian dari mereka sehingga selain mendekatkan kita secara emosional dengan mereka dan itu yang kami lakukan pada saat melakukan tugas dari Kemenkes waktu itu Ristoja sehingga sebentar ya. Bentar. Ya. Atau yang lain, masih banyak sebenarnya kalau kita baca jurnal ya. Kita sebagai peneliti harus memutuskan metode yang paling tepat pada situasi tertentu. Jadi kapan kita pakai pengambilan sampel misalnya pakai pupulsif atau snowball ataukah yang lain. Apakah pakai FGD? Apakah nanti wawancaranya pakai terstruktur dan lain-lain. Kita yang menentukan itu ya. Kita rancang penelitiannya. Kemudian eh, oke, jadi snowball sama purposive itu adalah teknik non probabilitas yang digunakan oleh peneliti untuk mengidentifikasi subjek potensial dalam studi di mana subjek sulit ditemukan. Ya, kita hanya menentukan di awal, biasanya kombinasi ini yang paling sering dilakukan ya, karena ini paling efektif saya kira. Tapi juga ada kelemahan snowball tuh ya. Pernah ada salah satu teman tuh pakai snowball, bukannya ini malah sama yang ngasih info tuh ya, misalnya ini, Pak ada lagi nggak orang yang mengetahui tentang penggunaan ramuan untuk ini misalnya ya, itu dia marah-marah gitu. Dia bilangnya saya ini di sini dikenal paling mumpuni mengenai budaya etnis beliaunya ya. Marah-marah. Jadi dia merasa ilmu dari dia, pengetahuan informasi yang sudah dia sampaikan itu sudah cukup, paling cukup dibanding yang lain. Jadi dia marah ketika dimintai apakah ada orang lain yang tahu gitu ya. Jadi memang kita pintar-pintarnya saja mencari cara supaya kita dapat lainnya tapi tidak menyinggung harga diri dan perasaan dia paling paling tahu gitu ya di suatu etnis. Nah, itu pinter-pinternya kita saja sebenarnya ya. Jadi bisa tanya ke asistennya, ke keluarganya yang lain, pasti tahu kan. Oh Pak itu, nanti di sana kalau bisa ya jangan langsung nanya ke bapaknya, kecuali cara kita cukup baik gitu ya, cukup baik bahwa ini kita memang membutuhkan bukan dalam arti uh, istilahnya itu tidak menghargai informasi dari bapaknya, tapi memang kita membutuhkan sampel tertentu yang ditentukan gitu ya. Kemudian awalnya saja ditentukan informan yang memang kita maui ya. Misalnya memilih pengumpul tanaman, tukang kebun masuk juga dalam penelitian selain informan seperti dukun, kemudian pedagang, pembuat ramuan dan lain-lain misalnya masukkan ini karena banyak sekali di apa ya istilahnya pengumpul tanaman, pengepul itu juga ternyata kalau di wilayah tertentu itu punya informasi yang cukup luas mengenai penggunaan tanaman gitu ya. Oke, kemudian tentu saja data dikumpulkan juga dengan harus dengan izin dari informan atau kepala suku. Nah, kemudian yang paling baik sebenarnya diskusi dan interview dilakukan dengan dialek setempat. Itulah dibutuhkan ahli ya. Di situ kita lebih baik ada guide ya. Kalau bisa menemukan orang
di situ, yang orang asli di situ itu jauh lebih baik karena dia akan berdialek dengan bahasa setempat. Kalau kita misalnya nggak menguasai, kalian misalnya kayak etnis Madura, kalian nggak bisa bahasa Madura, harus cari orang Madura yang paham bahasa Indonesia, kemudian dialek dengan daerah mereka sendiri. Eh, itu lebih baik ya. Ini pernah terjadi ya. Jadi ini boleh kalian ini tidak boleh disepelekan. Saya pernah bareng-bareng dengan seorang antropolog, tapi tidak menguasai dialek setempat. Itu hampir tidak, dalam tanda petik, tidak ada guna dalam hal menggali informasi yang seharusnya kita butuhkan ya. Ini kadang-kadang secara emosional dialek itu sangat perlu gitu. Nah, kebetulan tapi saya sendiri kan bisa bahasa Madura, enggak apalagi kalau ke Madura, kedekatan emosional bahasa dan orang Madura itu dekat sekali dengan orang Jember gitu ya secara emosional karena banyak kerabatnya yang mungkin di sini, ada kerabatnya yang dapat orang sini dan lain-lain. Nah, itu bagus untuk menggali informasi. Nah, kemudian untuk prosedur klasifikasi dan identifikasi tanaman, tumbuhan diidentifikasi nama lokal, nama ilmiahnya nantinya pastinya ya. Karena kalau nama lokal saja antara satu etnis dengan yang lain dengan bahasa. Di India sendiri ternyata juga antara etnis satu dan yang lain itu juga tidak bisa berkomunikasi selain dengan bahasa Inggris. Kadang-kadang ya. Karena mereka juga banyak sekali ini dan bahasa nasionalnya ya pakai bahasa Inggris itu gitu. Kemudian di kelas kalau nama ilmiah seluruh dunia pasti tahu. Ketika kita menyebut di situ namanya Piper retrofractum, orang di Afrika juga tahu itu gitu ya. Kemudian lalu diklasifikasikan berdasarkan kelas, ordo, family, sesuai referensi yang ada. Nah, kemudian voucher spesimen dikumpulkan baik tumbuhan liar maupun budidaya. Nanti di ini ya ada ininya sendiri ya. Bagaimana cara membuat voucher itu. Kemudian juga diambil sampel untuk DNA, biasanya digunakan daun-daun yang masih muda, kemudian dibuat herbarium, dibandingkan dengan herbarium koleksi yang otentik atau dikonfirmasi tadi ya ke botanis. Kemudian kadang-kadang kalau di pedalaman tuh sering menemukan tanaman baru yang belum ada namanya. Nah, itu bagus sekali ya. Beberapa kali ada teman itu menemukan ada tanaman yang ini masih baru, belum pernah diidentifikasi sebelumnya gitu ya. Atau varian baru ya, banyak yang mungkin spesiesnya apa istilahnya masih satu spesies, tapi kok beda ininya gitu ya. Kayak penemuan anggrek hitam misalnya di hutan dulu kan kayak gitu ya. Kemudian juga penemuan apa sirih hitam, kunyit kalau nggak salah yang hitam itu juga awalnya dari hutan gitu ya. Jadi kalau kita lihat alur penelitian inofarmasi yang resmi itu biasanya ada perizinan dari pemerintah, kemudian ada persetujuan. Jadi kita inform consent itu tidak hanya sekedar misalnya kalian mau uji klinis ya, persetujuan dari masyarakat itu juga di penelitian inofarmasi di sana. Atau ini bahkan kalau misalnya orangnya bisa tanda tangan ya harus diminta tanda tangan atau cap jempol atau tidak cukup kepala sukunya kalau kita mau menyasar juga masyarakat luas gitu ya. Harus ini biasanya malah diminta apa ya istilahnya di jurnal yang Q1 misalnya kayak gitu ya. Kemudian kita juga kalau melibatkan orang lokal di situ, asisten orang lokal di situ harus melatih asisten lokal nanti apa yang eh, harus dilakukan gitu. Kemudian memilih metode sampling tadi, jadi kita tergantung tujuannya, kemudian tergantung kondisi masing-masing ya. Boleh macam-macam kalau kalian lihat nanti di penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan di dunia. Kemudian merumuskan pertanyaan, ini pasti dan pertanyaan itu harus kita validasi ya. Kita validasi. Kalau tidak nanti kita ternyata pertanyaan kita buat itu nggak dipahami, misalnya gitu ya. Kemudian pengumpulan data tadi bisa ya tadi itu ya memilih apa wawancaranya bagaimana, apakah kita wawancara itu sambil deep interview misalnya sangat dalam menggali informasi atau tidak gitu.
Kemudian inventarisasi itu saja. Kemudian identifikasi. Kemudian membuat formularium etnomedicine. Sekarang tuh mulai apa namanya penelitian etnomedicine itu nanti luaran bisa berupa buku atau formularium gitu ya. Di apa yang dihasilkan dari informasi yang sudah digali tadi. Pada saat pengumpulan data, jadi ada uji keabsahan data ya. Kalau kalian Sugiono itu adalah seorang profesor di bidang statistik, di bidang metode penelitian ya. Banyak sekali bukunya dan saya melihat beberapa itu sangat bagus itu memang ahli benar beliau. Menyatakan bahwa uji keabsahan penelitian kualitatif, ini yang kualitatif ya. Jadi kita juga melakukan penelitian kualitatif sehingga melibatkan banyak orang termasuk antropolog tadi ya. Jadi ada uji kredibilitas atau validitas internal, kemudian validitas eksternal, kemudian reliabilitas dan objektivitas. Saya sendiri ketika penelitian kemarin lebih ke arah yang bisa istilahnya disampaikan itu adalah validitas internal. Kalau objektivitas ya tentu saja terkait dengan proses penelitian itu harus objektif, misalnya ya tadi itu tidak boleh membuat asumsi, itu tidak boleh intervensi, ya kayak gitu. Nah kemudian validitas internal bisa digunakan metode, saya kemarin pas penelitian menggunakan metode triangulasi, artinya pemeriksaan keabsahan data ya. Ini suatu teknik untuk memeriksa keabsahan data yang diperoleh dengan data sumber lain. Data sumber lain itu boleh dari referensi gitu ya. Apakah kalau di etnis Madura itu ini biasa dipakai misalnya, atau dari seorang ahli ya, ahli etnis Madura itu kita bisa jadikan acuan. Apakah yang kita temukan itu sudah cukup valid berdasarkan penelitian sebelumnya, berdasarkan komentar ahli, atau apapun, atau buku, atau apapun ya, atau penelitian sebelumnya yang mungkin di wilayah di etnis yang sama, cuman wilayah yang berbeda itu boleh. Pokoknya ada konfirmasi gitu ya. Nah ini sering dilupakan. Kita sering melupakan bahwa kita sebaiknya membandingkan informasi berdasarkan beberapa hal ya. Bahwa informasi ternyata ketika kita bandingkan informasi apakah berbeda, apakah sama yang disampaikan mengenai suatu hal dari laki-laki, misalnya pengobat tradisional laki-laki sama perempuan, adakah perbedaan informasi yang disampaikan? Dalam versi saya itu ada ternyata ya. Kemudian membandingkan informasi berdasarkan usia. Nah, ini juga saya lihat iya beda. Jadi kemarin pengalaman penelitian di etnis itu ya, yang orang-orang muda itu kebanyakan, maksudnya yang pengobatan tradisional tapi yang muda itu sudah mulai mengkombinasi ramuannya itu dengan apa yang dia dapat dari informasi baik di buku, di televisi, karena mereka sudah terpapar teknologi gitu ya. Sementara yang generasi tua masih murni benar-benar itu dari nenek moyangnya gitu. Ada yang seperti itu ya. Dan informasi yang dari yang apa istilahnya yang tua itu sangat luas, lengkap. Bahkan mereka filosofisnya dulunya bagaimana ini ditemukan, itu tahu ceritanya. Yang muda tidak. Jadi mereka hanya tahu bahwa penyakit ini untuk ramuan ini. Saya dapat dari ibu saya begini. Dulu ibu saya ngajari saya buatnya begini. Dan mereka kebanyakan ini tidak terjadi pada semua etnis ya, tapi ada. Jadi harus kita bandingkan apakah perbedaan usia itu juga mempengaruhi terhadap perbedaan informasi. Kemudian membandingkan informasi berdasarkan pendidikan. Kalau ini saya kira ada perbedaannya ya. Informasi yang diberikan oleh yang tidak berpendidikan, kemudian SD tidak lulus, yang lulus, kemudian SMP itu ternyata beda-beda. Nah, itu kalau kalian penelitian itulah kebaruan di situ ya. Misalnya yang lalu-lalu sudah ini tapi tidak membandingkan gitu. Itu juga kebaruan gitu. Etnis yang dekat dengan kita, Bromo, Tengger itu ya. Kemudian Osing, Jawa, Madura dan lain-lain itu boleh dilakukan penelitian ulang dengan cara
pandang yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Ini contoh nanti apa yang bisa kita tulis sebagai rancangan untuk penelitian, misalnya tentu saja kita tanya nama, alamat, usia, ya, jenis kelamin kita catat, kemudian nama desanya, alamat ya, kemudian pendidikannya, pekerjaannya, kemudian juga kalau perlu ditanya beliau itu sudah berapa lama tinggal di wilayah tersebut, kemudian ilmu itu, informasi itu beliau dapat dari mana, apakah dari apa namanya semacam dilatih oleh gurunya misalnya ya, dia ikut orang kemudian tahu info atau dari mana dicatat semua ya. Ini contoh yang penelitian kemarin ya, karena saya lebih ke etnoginekologi sehingga saya cari beberapa referensi. Kemudian juga ya oke ini contoh. Kemudian untuk menganalisis ya, kalau analisis kualitatif itu bisa meliputi data-data tentang pemahaman tentang alasan, pendapat, motivasi atau persepsi terhadap pengetahuan lokal yang mereka miliki. Itu bagaimana mereka itu persepsinya bagaimana tentang penggunaan ramuan. Apakah mereka sampai hari ini masih punya persepsi baik sehingga mereka masih apa istilahnya menginformasikan atau memberi pendidikan kepada keluarga agar tetap menggunakan itu. Persepsinya itu penting ya. Motivasinya apa? Mereka masih sampai hari ini ya, Assalamualaikum. 4. Nah, di sini. 4. Ya, sini di ruangan sini. Sini ke sini. Bulika itu ya. Nah, kemudian pengetahuan mengenai khasiat tumbuhan itu juga kualitatif. Ya, ini masih penelitian khasiatnya apa, tumbuhan ini khasiatnya apa, itu kan kualitatif. Kemudian jenis tumbuhan itu juga kualitatif. Bagian tanaman yang dimanfaatkan. Nanti apakah ini bisa jadi kuanti? Bisa selanjutnya ya. Status tumbuhan apakah tumbuh liar atau budidaya itu perlu kita tanyakan juga. Misalnya ditanyakan juga apakah tumbuhan itu sekarang sulit dicari atau mudah gitu ya. Sejak kapan gitu ya. Pertanyaan seperti itu ternyata penting juga. Katanya ada tumbuhan ini dulu banyak melimpah di sini. Itu pernah saya alami ya ketika studi etno. Dulu banyak sekali di sini karena dia tumbuh liar, diambil terus, hanya sekarang sudah nggak ada. Itu terjadi ya, sering terjadi malah. Ini ada sekarang tapi langka, misalnya kayak gitu ya. Sejak kapan? Terus kemudian cara pemanfaatan tumbuhan itu, apakah ketika mengambil ada ritual tertentu? Kalau di etnis itu biasanya kita tanya ya. Kemudian pemanfaatannya bagaimana? Oke. Itu hal-hal yang masih masuk kategori kuantitatif. Nah, kemudian untuk apakah kualitatif lebih apa istilahnya ya? Apakah penelitian kualitatif itu kan ada ya persepsi orang bahwa penelitian kualitatif itu apa lebih apa ya istilahnya ya, lebih rendah secara kualitas dibanding kuanti. Tidak ya. Saya bahkan lebih apa ya istilahnya ketika menggali sosiokultur dari apa peneliti-peneliti yang menganalisis kualitatif cukup dalam gitu. Itu malah sangat merasa banyak sekali hal yang ternyata bisa digali dari motivasi, persepsi, konsepsi suatu masyarakat gitu ya. Kalau kuanti kan datanya itu hanya hitung-hitungan ibaratnya. Ini masih sangat sederhana yang seperti ini deskriptif ya. Misalnya masih sederhana hanya membuat prosentase misalnya kayak gini ya.
eh, prosentase bagian tanaman yang dipakai di suatu wilayah di sana. Suatu wilayah itu misalnya bagaimana, daun itu berapa, kayak gitu-gitu, yang sederhana seperti ini. Tapi sebenarnya kalau kita membuat analisis kualitatif itu kita akan menggali pola atau kehidupan keseluruhan suatu masyarakat termasuk filosofis hidupnya dan konsep-konsep yang mereka percayai dalam kehidupan tersebut ya. Kalau data kuantitatif sederhana, misalnya analisis deskriptif seperti ini, nah ini kan mudah ya, kita hanya menganalisis, oh ternyata bagian yang banyak dipakai masih daun gitu, selamat karena akar sedikit dipakai sehingga tidak membunuh apa di suatu tanaman di situ ya, sehingga tidak menghabiskan banyak sumber daya tanaman di situ ya. Kemudian kita juga mempresentasekan misalnya cara penyajian mereka dalam pengobatan itu dibuat apa saja. Biasanya secara umum pasti ya dekok, infus kayak gitu-gitu ya. Kemudian bahan segar dihaluskan, kemudian diborehkan langsung atau diperas, kemudian perasannya langsung diminum atau perasannya dipanaskan, mendidih, kemudian dihangatkan, diminum gitu ya. Penggunaan internal apa saja mereka biasanya diminum ya biasa atau dikunyah seperti itu langsung dikunyah atau dibuat pil ya, pil sederhana, pil tradisional yang itu hanya dicampuri jadi berupa serbuk yang disangrai misalnya kemudian ditambahkan madu atau ditambah bahan lain ya. Kemudian nanti juga dicatat masing-masing tanaman itu masuk di famili apa, genus apa, berapa banyaknya di situ ya. Nanti jadi ketahuan di etnis ini ternyata yang banyak dipakai itu Zingiberaceae. Di etnis yang lain itu misalnya yang banyak dipakai ternyata kelompok Fabaceae misalnya gitu ya. Jadi tidak sama karena memang masing-masing punya cara secara tradisional memilih berdasarkan informasi dari nenek moyangnya itu mana yang biasanya terkait dengan tumbuhan yang banyak tumbuh di sekitar situ ya. Dulunya sampai sekarang gitu. Kalau sekarang sih mereka sudah mencampur antara mengambil di tumbuhan liar dan juga membeli kalau dia sudah berada di wilayah yang lebih ramai. Tapi kalau yang di pedalaman itu biasanya masih murni dari alam kebanyakan. Kemudian cara memperoleh bahan juga ditanyakan apakah budidaya saja atau kombinasi dengan pembelian atau liar gitu ngambil dari hutan misalnya kayak gitu. Itu tadi bagian tanaman ya. Kemudian nanti dari info masing-masing tanaman itu kan ditanyakan ke informan masing-masing kegunaannya ini apa. Nah, itu dihitung berdasarkan jumlah klaimnya, kemudian informan yang menyampaikan berapa. Itu bisa masuk di penelitian etnobotani kuantitatif dengan cara menghitung nilai guna atau use value. Ini yang paling sering digunakan, dipakai karena memang hanya misalnya tanaman mimba di suatu wilayah itu digunakan untuk sakit kulit misalnya itu disampaikan oleh berapa informan dari 40 informan mungkin yang pakai mimba dan tahu mimba itu untuk sakit kulit misalnya 30 orang, maka 30 per jumlah informan totalnya 40 nanti itulah nilai use value-nya gitu ya. Semakin tinggi mendekati 1 maka potensial untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian yang mungkin pengembangannya gitu ya. Okay. Kemudian juga hasil tanaman juga dicatat di situ ya. Kemudian untuk analisis kuantitatif, jadi khasiat ini termasuk yang kuali ya. Jadi misalnya untuk penyakit kulit apa saja digunakan tanaman yang ada di sana. Nah ini contoh. Kemudian untuk batuk pilek pakai apa saja di situ. Kemudian untuk penyakit yang terkait dengan muskuloskeletal pakai apa saja kayak gitu ya. Inventarisasi. Nah kalau untuk analisis kuantitatif tentu saja di situ menggunakan indeks-indeks yang memang dirasa perlu
supaya kita nanti dari misalnya kita dapat ratusan tanaman yang mau kita kembangkan yang mana gitu. Apakah ini cukup meyakinkan bahwa tanaman itu layak dikembangkan karena memang sudah apa istilahnya ya, sudah dipastikan, divalidasi oleh pemilik informasi tersebut oleh banyak orang gitu ya, dari suatu budaya. Jadi indeks budaya, kepentingan budaya bagi suatu organisme ini didefinisikan sebagai peran yang dimainkan oleh suatu organisme dalam budaya tertentu di masyarakat. Pironi itu juga etnofarmasi juga dia ya, pengembangannya di situ. Contoh indeksnya ada CSI atau Cultural Significance Index, itu ada Relative Culture Importance Index, indices, kemudian ada Index Culture Factor. Jadi indeks-indeks itu sebenarnya mirip gitu ya, cuman ada faktor yang membuat peneliti itu menambahkan elemen ini, menambahkan ini gitu ya. Di kita itu sering teman-teman itu pakai Index Culture Factor ini ya, ICF atau FCI terserah. Ada jurnal FCI, ada yang ICF. Kemudian kalau di CSI itu melibatkan nilai seberapa besar manfaatnya, seberapa penting keberadaannya dalam suatu ramuan. Misalnya, artinya kalau misalnya kalau di ramuan ya, karena ini kan di etnobotani itu bisa untuk makanan, untuk ramuan dan lain-lain. Kalau ini nggak ada, apa yang terjadi? Apakah ini harus ada? Apakah ini boleh ada? Apa ini nggak ada pun nggak masalah gitu. Kayak gitu itu ada angkanya. Kalau makanya saya suka pakai Cultural Significance Index karena di budaya tertentu itu nilainya jahe misalnya ya. Jahe di budaya ini ternyata nilai CSI bisa jauh berbeda karena bagi mereka jahe itu suatu tanaman yang sangat penting untuk mengobati ini. Penting itu artinya penting sekali, nggak boleh digantikan. Kalau nggak ada bikin ramuan gitu ya. Tapi ada juga tuh tanaman yang boleh diganti. Boleh diganti, artinya boleh, tapi harus ada pengganti. Ada yang itu hanya tambahan saja, boleh ada, boleh tidak gitu. Oke, jadi para peneliti menerapkan nilai-nilai penggunaan tumbuhan untuk memproduksi skala numerik atau menghitung nilai kepentingan budaya per taksa tumbuhan. Nah, ini bisa dibaca, ini lengkap banget yang ini, Importance Indices in Ethnobotany ini punya Hoffman, sangat lengkap. Jadi indeks ternyata banyak sekali yang kalau kita ini bingung juga nih ya, banyak banget gitu. Tapi kita hanya mengambil beberapa contoh aja yang sering dipakai orang-orang di kita ya di Indonesia itu. Ada ICF Informan Consensus Factor digunakan untuk menganalisis tanaman yang umum digunakan pada daerah penelitian untuk kategori penyakit tertentu. Nilai ICF antara 0 sampai 1. Kemudian rumus ICF-nya ini menurut Henry 98, ICF sama dengan N UR dikurangi NT per NUR min 1. NUR ini adalah jumlah laporan penggunaan dari informan ya untuk kategori penggunaan tanaman tertentu. Jadi ini misalnya kasus yang ada di suatu wilayah itu berapa kasus. Kemudian tanaman yang digunakan ini NT-nya adalah jumlah spesies atau tanaman yang terkait dengan kategori pemanfaatan tumbuhan tersebut di seluruh informan. Jadi informan berapa menyampaikan kasus suatu penyakit, misalnya mastitis, misalnya itu. Jadi mastitis ada 100 kasus yang digunakan tanaman. Nah, tanaman ini jumlahnya berapa kayak gitu yang dipakai. Kasusnya sekian, tanamannya berapa. Nah, ternyata jadi ICF atau ICI itu sama ya di sini indeks yang ini adalah Informan Consensus Index. Ini coba dibuktikan ya oleh peneliti di sini apakah dengan urutan indeks yang dihasilkan itu pada saat penelitian di laboratorium hasilnya mendekati gitu ya. Di sini misalnya rangkaian 1 ICI-nya nilainya. Kemudian ternyata dilakukan uji apa istilahnya eksperimental evaluation di sini. Ternyata juga dia nomor 1 gitu ya. Dan di sini nomor 3 ini 2 kan artinya mendekati. Kemudian yang ICI-nya 5 di sini malah nomor 3. Artinya dari studi ini si tim peneliti ini menyimpulkan konsensus informan
itu adalah metode yang dapat diandalkan dalam memilih tanaman obat untuk evaluasi farmakologis ya. Dia sudah membuktikan di sini bahwa misalnya di sini penggunaan kasia atau penggunaan mangifera. Tiba-tiba lari ke sini. Itu di informan di kelompok informan suatu etnis itu dinyatakan bahwa ternyata dia penggunaannya tinggi. Jadi nomor 2 atau nomor 3. Nah, dalam penelitian itu ternyata juga di laboratorium ya, ternyata memvalidasi apa yang disampaikan oleh informan ya. Jadi penelitian seperti itu saya kira perlu dilakukan ya. Karena kita ini di Indonesia itu penelitian ini tuh banyak. Jadi indeks sudah dilakukan, cuman belum sampai dibawa ke nggak banyak yang mengembangkan sampai ke laboratorium seperti ini. Jadi penggunaan tanaman ini untuk mereduksi gula darah di Indonesia kan juga banyak gitu ya. Tanaman-tanaman yang secara etnis itu sudah digunakan untuk menurunkan gula darah. Tapi yang dikembangkan mengevaluasi membandingkan apakah indeks yang disampaikan oleh masyarakat itu bisa dibuktikan, divalidasi itu masih jarang ya. Ini bisa jadi potensi untuk dikembangkan. Kemudian ada use value. Use value itu untuk mengetahui spesies tertentu memiliki kegunaan yang tinggi atau tidak. Jadi jumlah penggunaan tiap spesies dibagi jumlah informan. Ya, misalnya di suatu wilayah itu menggunakan pule misalnya ya untuk pengobatan atau dringo misalnya dipakai untuk suatu penyakit di wilayah tersebut. Kemudian informan yang kita ambil sampelnya itu misalnya 50. Dari 50 orang itu yang menyebutkan spesies yang tahu spesies tersebut itu berapa orang untuk antiinflamasi misalnya. Nah, kita bagi nantinya. Nah, itu nilai use value-nya. Nah, ini untuk apa ya istilahnya contoh di jurnal, misalnya di sini penggunaan Moringa olivera untuk ginekologi, etnoginekologi itu ada laporan 307 ya. Kemudian Smilac Zelanica itu 262 misalnya kayak gitu. Nah, berdasarkan ini nantinya bisa dihitung indeks-indeksnya tadi ya. Karena dari sana ada 120 informan, ada 8 desa, ada 66 medicinal plants yang ditemukan di situ. Kemudian untuk penyakit yang terkait dengan ginekologi ya, gangguan reproduksi. Kemudian ada dokumentasi kuantitatif. Nah, ini sangat lengkap penelitian ini. Jadi nilai use reportnya sekian untuk penggunaan ini. Nah, ini untuk penyakit beberapa penyakit yang terkait dengan ginekologi. Ini bisa dicari kalau kalian mau. Nah, kemudian ada fidelity level. Jadi di sini menunjukkan pentingnya spesies tanaman tertentu untuk tujuan tertentu atau prosentase spesimen tanaman yang diklaim digunakan oleh orang yang diwawancarai untuk tujuan tertentu. Rumusnya adalah FL ini sama dengan LP per LU kali 100 atau NP per N kali 100, di mana LP merupakan jumlah responden yang melaporkan penggunaan tanaman untuk penyakit tertentu, misal diabetes gitu ya. Kemudian dan LU adalah jumlah responden yang menyebutkan tanaman yang sama untuk penyakit tertentu. Ya, penyakit tanaman yang sama, misalnya digunakan apa namanya sambiloto misalnya. Nah, ini berapa orang yang menyatakan sambiloto itu untuk penyakit diabetes gitu. Masih mirip-mirip ya, cuman kita ini pengayaan saja, ada tujuannya masing-masing. Misalnya untuk ICF, ya Informal Consensus Factor, menyatakan bahwa jumlah tumbuhan yang digunakan untuk gastrointestinal itu 23. Kemudian jumlah laporan kasus gastrointestinal itu 122, maka FIC-nya adalah 0,81. Nah, kemudian di sini untuk fidelity level, misalnya gastrointestinal tadi, yang informan menyatakan menggunakan funiculum vulgare untuk mengobati gastrointestinal itu berapa orang di situ? Ada 19 ya. Kemudian kasus ada 11, maka fidelity levelnya adalah 57,8% seperti itu ya. Kemudian ada lagi ICS tadi, indeks kepentingan budaya.
Di sini kelebihannya dia menghitung kualitas penggunaan, intensitas penggunaan, apakah sering sekali digunakan, apakah jarang. Kemudian eksklusivitas penggunaan. Nah, itu juga tercantum di dalam rumus ini ya. Artinya apa? Nilai kualitas penggunaan itu apa di situ? Adalah kualitas penggunaan ini merupakan variasi dari berbagai sifat penggunaan spesies tumbuhan dengan memberikan penilaian sebagai berikut. Apakah tumbuhan itu untuk bahan makanan saja, ataukah dia selain bahan makanan juga makanan utama ya, makanan sekunder. Kemudian ini cemilan masuk di sini. Kemudian apakah selain itu juga digunakan untuk obat tradisional? Apakah digunakan, maka kalau obat itu pasti nilai Q-nya selalu 3. Jadi kalau kita di sini pasti 3 ya. Kemudian apakah untuk bahan ritual? Nah, untuk tanaman yang digunakan di semua ini misalnya, itu kita plusnya itu banyak nanti. Sehingga nilainya bisa banyak. Misalnya kelapa. Kelapa bisa dibuat makanan utama misalnya, makanan sekunder, juga bahan obat tradisional. Kemudian misalnya untuk digunakan untuk rekreasi misal ya, itu nilai plus-plusnya banyak sekali ya. Sehingga dia nilainya bisa tinggi ICS-nya. Kemudian mengenai nilai intensitas, apakah intensitas penggunaannya sangat tinggi di masyarakat atau cukup tinggi, sedang, rendah atau sedikit. Nah, angkanya sendiri. Ini saya suka pakai indeks yang ini ya, karena kita jadi tahu juga eksklusivitasnya. Apakah spesies itu paling disukai atau pilihan utama yang tidak dapat digantikan? Apakah spesies tersebut ada kemungkinan bisa menjadi pilihan tapi tidak utama? Atau hanya sumber sekunder saja, hanya bisa diganti gitu ya. Itu bagus. Ini beberapa penelitian saya di suatu wilayah, kemudian untuk penyakit tertentu ini yang merupakan ICS-nya sangat tinggi karena lebih dari 100. Jadi ICS itu ada kategori kayak kalian belajar antioksidan itu kan ada sangat kuat, kemudian kuat, cukup kuat, rendah kayak gitu ya. Jadi ini yang nilai ICS tumbuh-tumbuhan ini Kampferia galanga, Tamarindo, Scarica, Curcuma santoriza, domestika nulisnya masih salah nih. Itu indeks budayanya lebih dari 100, jadi sangat tinggi gitu ya. Artinya penggunaannya cukup tinggi di situ. Ada yang ini sangat tinggi, ada yang nilai ICS-nya antara 50 sampai 99 itu tinggi. Kemudian ada yang menilai sedang, kemudian juga sangat rendah ya. Yang pasti akan terjadi dan itu beda-beda. Belum tentu seni profesional itu di Oseng misalnya setinggi ini ya. Karena itu tadi penggunaannya bagaimana di sana, kepentingannya bagaimana. Gitu. Ada lagi rasio frekuensi sitasi atau RFC di mana di situ rumusnya adalah N per T kali 100, di mana N-nya adalah jumlah informan yang memanfaatkan tumbuhan tertentu, kemudian T-nya adalah jumlah total informan yang diwawancarai dikalikan 100. Ya, di situ. Kemudian ada lagi rasio kesepakatan informan atau RKI. Kalau kalian melihat ya rumusnya nur min NT kali NT min 1. RKI ini adalah kesepakatan antar informan dalam bentuk pemanfaatan tumbuhan obat. Kemudian nur adalah jumlah laporan pemanfaatan tumbuhan obat oleh seluruh informan. NT adalah jumlah jenis tumbuhan obat dalam satu kategori. Ini contoh ya, jadi masih banyak. Kemudian ada Jakarta Index itu dia itu menghitung kesamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya di lokasi yang berbeda. Misalnya sama-sama di Indonesia, Anda meneliti di Jawa, kemudian ada penelitian serupa misalnya untuk meningkatkan produksi ASI, misalnya di Jawa tanaman ini. Kemudian di Madura ini. Kemudian kalian hitung indeksnya, indeks Jakarta ini dengan cara rumus C kali 100 dibagi A plus B min C. Jadi A-nya adalah jumlah spesies yang tercatat di wilayah studi saat ini, A ya. Kemudian B adalah jumlah spesies yang terdokumentasi di wilayah studi lain, B, di wilayah lain. Nah, kemudian jumlahnya berapa untuk kasus yang sama. Kemudian C adalah jumlah spesies yang sama di kedua wilayah. Nah, berapa yang sama? Itu C dikurangi nantinya ya. Misalnya ini berapa? Ini 100, sebenarnya di sini
ada 90, yang sama berapa? Oh 20 gitu dikurangi ya. Jadi angka ini sampai sebegitu ya. Jadi ada penelitian mau membandingkan di wilayah satu dengan yang lain. Kalau program lanjutan bisa dilakukan pengujian tadi setelah indeks-indeks dihitung, kita memutuskan nilai use value-nya yang paling tinggi ini. Kita mau lanjutin ini ke laboratorium. Di screening fitokimia, uji toksikologi, ketersediaan tanaman itu dalam jangka panjang, apakah dia langka, apa dia masih liar, gak ada budidaya, apakah dia hanya tumbuh di etnis itu, di wilayah situ, nggak bisa tempat lain, atau bagaimana. Nanti terkait dengan kebutuhannya nantinya untuk komersial, pertimbangannya walaupun itu sangat bagus kalau tumbuhannya jarang dan nggak bisa tumbuh di tempat lain, nah ini yang jadi masalah ya, tidak akan dilanjutkan. Kemudian juga pembuatan database tanaman obat, ya sekarang mulai banyak itu. Kemudian konservasi, ya in situ, ex situ. Nah ini contoh, ada istilah misalnya ada IP, informan partisipan, berapa partisipan di situ. Kemudian untuk penyakit painful bleeding, ini contoh, painful bleeding itu yang informan merespon ini berapa? 36 misalnya di situ. Kemudian ada relatif frekuensi stasi, ya di stasi nilai stasinya berapa tanaman tertentu, Sambiloto misalnya 0,416. Kemudian ada culture index, ya ini hampir sama, culture index hampir sama dengan yang indeks-indeks budaya tadi. Kemudian use value-nya berapa, seperti itu. Nah ini bisa dihitung. Nah, kemudian ada laporan nggak di literatur, nah itu bisa dicek literaturnya. Baik adik-adik, saya kira untuk metode ya, karena ini sebenarnya kalau mau membedah salah satu contoh jurnal yang sangat lengkap, itu banyak ya indeks-indeks tersebut dan kita bisa cari tahu menghitungnya bagaimana gitu ya. Tapi saya kira ini untuk tambahan wawasan kalian, jadi untuk saat ini saya cukupkan, nanti bahannya bisa diminta di saya kalau lewat apa Komting saja sudah ya, nanti biar dibagi. Baik adik-adik, karena waktunya juga sudah cukup sore gitu ya, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.